Oke, anak-anakku kelas 7B, hari ini sebelum mulai ulangan harian, Bu Risma akan mereview kisi-kisi untuk ulangan harian sekaligus kisi-kisi untuk PTS. Jadi silakan disimak baik-baik karena soal ulangan harian itu merupakan gambaran dari nanti kalian soal pada saat PTS. Kisi-kisinya sudah di-share oleh Bu Ois di grup kelas? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah boleh dilihat atau boleh dilihat di handphonenya atau di buku catatannya bagi yang sudah dicatat. Bu Risma akan bahas dari kisi-kisi yang pertama ya. Jadi bagi yang sekarang bisa memperhatikan dengan baik, insya Allah akan mendapatkan nilai PTS dan ulangan harian yang baik juga. Ya, Bu Risma sudah menghimbau kamera video tetap dinyalakan selama Bu Risma menjelaskan kisi-kisi PTS serta kisi-kisi ulangan harian pada pagi hari ini. Ya, kalau ada terkendala boleh silahkan chat personal kepada Bu Risma di Zoom. Jika tidak, mohon maaf nanti Bu Risma remove ya. Oke, kisi-kisi yang pertama, menentukan contoh makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, untuk contoh makhluk hidup dan benda tak hidup ini, nanti itu tipe-tipe soalnya adalah kalian misalkan ada list, lihatlah pernyataan di bawah ini misalkan. Terus nanti ada kucing, terus batu, air, terus misalkan pohon, nanti ditanyakan, manakah yang termasuk ke dalam makhluk hidup gitu. Atau manakah yang termasuk ke dalam benda tak hidup. Atau bisa juga soalnya berupa gambar. Nanti kalian milih tuh gambar mana aja yang masuk ke makhluk hidup, gambar mana aja yang termasuk ke dalam kelompok benda tak hidup. Ingat makhluk hidup itu apa aja? Apa, Bu, ciri-cirinya ya? Bukan, makhluk hidup. Pintar, hewan. Oh, hewan, tumbuhan, manusia. Nah, hewan, tumbuhan, dan manusia itu ya makhluk hidup ya. Kalau ada terumbu karang sama batu karang, terumbu karang makhluk hidup atau makhluk tak hidup? Kalau sekarang makhluk hidup, Bu. Kalau terumbu hidup, kalau batu karang Mati, Bu. mati karena Kayak tulangnya gitu, Bu. ya benda tak hidup ya, karena ada kata-katanya juga kan di situ batu gitu ya. Itu contoh-contoh soal untuk makhluk hidup dan benda tak hidup. Nah, sekarang kisi-kisi yang kedua. Apa coba kisi-kisi yang kedua? Apa ya? Sebentar, Bu. Ayo dilihat di Reaksi buku. fotosintesis ya, Bu. Kisi-kisi yang kedua. Ciri-ciri makhluk Iya, hidup. benar, Bu, reaksi fotosintesis. Bukan. Ciri-ciri makhluk hidup. Pintar Haryansyah. Ciri-ciri makhluk hidup ya. Diperhatikan kisi-kisinya. Nggak mungkin kalian dapat kisi-kisi yang berbeda. Nah, siapa yang tahu yang hafal ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Aku tahu, Bu. Oke, Alia sama Ayu ya tadi nih yang tunjuk tangan. Ya udah, Alia Zafira dulu coba. Oh, ini Kira juga. Coba kamu dulu, apa aja ciri-ciri makhluk hidup? Bisa makan, peka Terus? terhadap perangsang, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, bergerak, terus bernafas, Dapat Satunya? beradaptasi. Dapat beradaptasi, ada lagi? Tumbuh dan berkembang. pintar tuh. Ayo tumbuh dan berkembang. Bener ya. Tadi ciri-cirinya itu adalah ciri-ciri makhluk hidup: bernafas, bergerak, memerlukan makan atau nutrisi, peka terhadap rangsang, atau nama lainnya apa peka terhadap rangsang itu? Iritabilitas. Pintar, iritabilitas. Terus ada berkembang biak atau reproduksi, terus tadi beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan, mengeluarkan zat sisa. Nah, ada pintar. Ekskresi. Pintar tuh, Nikira dan yang lain. Ekskresi ya. Ekskresi itu adalah mengeluarkan zat sisa. Kalau kulit ngeluarin apa? Pintar, keringat. Kalau misalkan ginjal ngeluarin apa? Urin. Kalau misalkan hati? Apa ya? Hati apa? Itu Empedu. Ya, empedu, pintar, zat warna empedu. Terus satu lagi kalau paru-paru? Karbon dioksida. Karbon dioksida atau oksigen?
Karbon dioksida. Pintar, karbon dioksida. Jadi kalau kita sedang nafas, kita juga sedang melakukan ekskresi ya. Jadi Ekskresi. ketika kita bernafas itu kita juga sedang melakukan ciri makhluk hidup yang lain, yaitu ekskresi atau mengeluarkan zat sisa dari tubuh, yaitu berupa karbon dioksida. Sama tadi yang terakhir adalah tumbuh dan berkembang. Apa bedanya tumbuh dan berkembang? Ada yang tahu? Kalau apa ya? Apa? Kalau yang dari pendek jadi tinggi itu tumbuh atau besar. berkembang? Tumbuh. Itu tumbuh. Tumbuh. Karena kalau tumbuh itu dia dapat diukur, dapat dinyatakan dalam bentuk angka atau kuantitatif ya. Nah, tapi dia tidak bisa kembali ke semula lagi. Jadi kalau manusia ketika lahir bayi ukurannya berapa senti, ketika sudah lanjut usia dia sudah sampai misalkan 1 meter lebih, ketika meninggal dunia pun ukurannya tidak menyusut kembali menjadi kecil berapa senti, itu tumbuh. Tapi kalau berkembang itu waktu itu Bu Risma ngejelasin contohnya daya ingat ya. Iya, Pengembangan daya benar. ingat kita, misalkan dulu atau misalkan pertumbuhan Itu bunga. masih sering hafal gitu. Kalau pas gedenya udah agak lupaan. Iya, atau contohnya pertumbuhan bunga juga. Pinter tuh Alia tadi, yang itu ya, yang pikun, mengingat dan enggak. Terus kalau misalkan contohnya lagi tadi bunga. Contohnya bunga itu dari biji, lama-kelamaan pucuk, Oh, iya. lama-kelamaan bunganya mekar. Tapi lama-kelamaan layu dan hilang lagi. Iya. Itu berkembang. Jadi tadinya nggak ada bunga, terus tiba-tiba ada pucuk, terus dia mekar, hilang lagi. Nah, itu contoh juga dari perkembangan. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, reaksi fotosintesis. Ada yang hafal nggak reaksi fotosintesis itu seperti apa? Reaksi CO2 sama CO2 kayak matahari. ditambah H2O itu H2O terus jadi apa namanya? jadi Oksigen. oksigen. Glukosa. Glukosa itu apa? Sama C6 C6H. H12 12 O nah itu. 6 ya, C6 H12 O 6. Nah, nanti di sini atau kalian bisa tulis juga karbon dioksida ditambah Air. ini kalian harus sampai pinggir ya. Maksudnya glukosanya nggak di bawah ke samping. Di sini menghasilkan apa? Oksigen Dan glukosa. glukosa. Nanti kalian boleh ditulis di sini, misalkan dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil atau zat hijau daun. Ini ya. Nah, ini yang dimaksud dengan yang namanya reaksi fotosintesis. Kalian boleh ngapalin yang CO2-nya atau yang karbon dioksida kayak gitunya, atau boleh dua-duanya. Nah, ini reaksi fotosintesis. Ini ya. Oke. Lalu kalau misalkan dari pernyataan ini CO2 dan H2O itu dia termasuk ke bahan atau hasil? Bahan. Itu bahan. Tapi kalau misalkan oksigen Hasil itu. dan ini apa? Hasil. Hasil ya. Oke, pintar. Berarti kalau misalkan itu yang dimaksud dengan hasil dari fotosintesis itu salah satunya adalah CO2 dan ini ya. Nah, berarti dia ini adalah hasil. Tapi kalau misalkan yang ini itu bahannya. Kalau yang CO2 ini dia adalah siapanya? Bahannya. Oke, pintar. Nah, kenapa si makhluk hidup itu bisa melakukan fotosintesis? Kenapa tumbuhan itu bisa melakukan fotosintesis? Karena mereka pintar. Karena dia punya klorofil atau zat hijau daun ini, sehingga tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Dan ini hanya apa? Ciri dilakukan oleh tumbuhan. Nah, pintar, ciri yang hanya dimiliki oleh tumbuhan. Ya, karena
hewan dan manusia tidak bisa melakukan fotosintesis. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri yang di bawahnya. Ciri-ciri yang di bawahnya itu adalah apa selanjutnya? Bahan dan hasil ya. Iya. Berarti paham kan? Ini udah ada bahannya tadi CO2, ini hasilnya. Tapi kalau misalkan ini yang pas kemarin kita praktikum, Iya. yang alat dan bahan. Aku tahu, Bu. Siapa tuh? Ada Satu orang. Hariansyah siapa? aku. Ya, Nah, apa? Alatnya apa aja? Ada gelas ukur atau gelas Benar, kimia. gelas ukur atau gelas kimia. Terus ada Tabung reaksi. tabung Reaksi. Terus Pengait. Corong sama pengait. oke, Pengait pintar. sama corong Pengait kaca. sama yang keempatnya Corong corong. dan Tapi kaca. kalau bahannya Cahaya Ada matahari. Bahannya cahaya matahari dan Sama hidrila. cahaya matahari, air. Buan hidrila. tumbuhan hidrilla. Terus tadi apa lagi? Air. Berarti boleh dong ditambahin karbon dioksida. Oke. Ya, ini sih alat dan bahannya dalam proses kemarin kalian melakukan praktikum fotosintesis. Nah, kalian lihat deh di sini ada hidrilla. Bu Risa mau ngasih tahu kalian cara penulisan nama Latin yang benar. Nah, oke. Tapi di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang fotosintesis? Enggak, Bu. Enggak? Oke, paham? Paham. Sip, kalau paham, Bu Risma ganti ke yang tadi. Ada yang namanya penulisan nama ilmiah. Contohnya misalkan nama ilmiahnya manusia apa waktu di buku? Homo sapiens. Nah, di sini ada aturannya. Aturan penulisannya itu adalah yang pertama. Lihat, H besar. H besar itu berarti apa? Huruf pada kata pertama. Yang kedua, S-nya kecil. Berarti apa? Huruf pada kata kedua kecil. Jadi yang besar itu hanya huruf pada kata pertama. Hanya huruf besar. Jadi H-nya harus besar, tapi S-nya kecil. Jangan H besar, S besar, atau justru hanya kecil. Lalu yang ketiga, penulisannya italik atau miring. Harus miring, Bu. Miring jika diketik. Ya. Tapi harus italik atau miring jika diketik. Nah, tapi kan ini Bu Risma tulis di underline gitu, Bu. Nah, pintar. Berarti kalau kita nulis di underline. Tapi pintar. Siapa tuh? Pintar banget. Tapi harus terputus. Jadi, jika ditulis tangan, harus di underline atau garis bawah secara terpisah. Nah, ini kekurangannya Bu Risma nulisnya ngetiknya di whiteboard ini nggak bisa di italik, nggak bisa di garis bawah. Mohon maaf ya, nggak bisa nih. Paling di garis bawahnya gini. Bu Risma garis bawah homo ke sini, jeret. Nah, selesai. Maaf ya kalau miring. Terus dipisah di sini. Nah, jadi di nggak boleh sambung gitu kan? Iya, di sini nggak boleh nyambung pokoknya. Kayak gitu ya, cara nulis nama Latin yang benar. Ada yang mau bertanya? Bu Risma Saya, Ibu. Apa? Saya, Ibu. Iya, kenapa? Kalau kita nulis nama kayak ginian itu, Ibu, di Google Form, fontnya ada, Ibu. Nah, kalau di Google Form, berarti kalian tulisnya kayak gini aja. Ditulis di Google Form-nya, misalkan gini, Homo sapiens, dalam kurung italik atau miring. Udah cukup gini. Kalau tiba-tiba esai ya, tiba-tiba esai itu suruh nulis, berarti tulis aja yang benar H sama S-nya, tapi kalian pakai aja dalam kurung italik atau miring. Boleh kayak gitu ya. Karena kan nggak bisa dimiringin atau nggak bisa diitalikin. Oke. Bu Risma minta waktunya 5 menit ke depan untuk review sebentar ya, supaya nanti memuaskan hasil UH dan PTS-nya.
Ya, Bu. Oke, lanjut kisi-kisi yang kelima, taksonomi dan urutan takson. Coba Bu Risma mau tanya siapa yang hafal. Ada 7 yang urutan itu ya, Bu. Ya, Yang ada urutan. kingdom sama segala macamnya kan. Ya, apa coba? Kingdom, Pertama kingdom, habis itu divisi atau filum, divisi. Coba satu orang jangan keroyokan. Filum. Prima Anissa deh. Oke. Boleh. Kingdom, terus Filum, filum atau? divisi, Oke, divisio. Terus terus kelas, kelas. ordo, genus, Family. Betul, family. Terus genus, baru. spesies. Nah, tapi yang benar itu harusnya berusaha ngajarin apa waktu itu? Harusnya ini menjorok ya. Masuk Iya. ini kan. Jadi harusnya dia miring. Nah, kalau kayak ditulis harus gitu ya, Bu. kalau ditulis di Google Form susah nggak usah, nggak apa-apa ya. Ini untuk kalian tahu nanti kalau nulis langsung atau diketik itu bisa. Tapi kalau di Google Form nanti susah nggak usah, nggak apa-apa. Nah terus harus konsisten. Kalau pakai kelas, ordo, family, genus, spesies pakai bahasa ini semua. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, kelas, bangsa, suku yang kayak gitu juga boleh. Tapi jangan dicampur ya. Oke, film itu untuk siapa? Hewan. Untuk hewan. Film siapa? Kalau divisio buat tumbuhan. Hewan-hewan. Oke, berarti film itu untuk, film itu hewan. Hewan, divisio. Hewan. Tapi kalau misalkan divisio itu tumbuhan, pinter. Nah, terus waktu itu diajarin juga nih kekerabatan makhluk hidup itu kalau ke bawah Semakin dekat. Nah, berarti Semakin banyak persamaan ciri semakin banyak. Pintar, semakin banyak. Sehingga kalau misalkan persamaan ciri semakin banyak, kekerabatannya semakin dekat. Pintar. Terus berarti kebalikannya ya. Kalau misalkan ke atas, untuk ke atas. Kalau ke atas berarti apa? Cirinya lebih dikit, kekerabatannya semakin jauh. Nah, persamaan ciri semakin sedikit, kekerabatannya semakin jauh. Semakin jauh, pintar kayak gitu ya. Nah, ini untuk urutan takson pada makhluk hidup. Paham? Oke, next. Sekarang nomor 6, kelompok kingdom Monera. Siapa yang tahu? Siapa aja di dalam kalau kingdom Monera? Satu. Ada bakteria dan cyanobacteria. Pintar. Bakteri. Dua. Dan ganggang Cyanobacteria. biru atau cyanobacteria. Cyanobacteria atau Ganggang hijau biru. Oke. Sekarang kalau yang ke selanjutnya ya, ada kingdom protista. ada 3, ada protozoa. Protista mirip hewan, protista mirip Tuhan, dan Coba Hydra. jamur. Sekarang Bu Risma mau cowok yang bicara. Coba Hydra, kingdom protista ada siapa aja? Satu. Protozoa. Oke, protozoa itu protista mirip apa? Hewan. Nah, hewan disebutnya protozoa. Terus yang kedua, protista mirip apa? Pintar. Tumbuhan disebutnya? Alga atau ganggang. Alga atau ganggang. Alga atau Ganggang. Yang ketiga, protista mirip Jamur. ada jamur lendir sama jamur air. Oke, sekarang kingdom yang ketiga yaitu ada kingdom apa? Fungi. Kingdom Berbagai macam jenis jamur. ya, kingdom fungi itu bermacam-macam. Dia ini adalah bermacam jenis jamur kan. Nah, sekarang Bu Risma mau tanya, coba
Bu Risma nanya sama Nikira. Nikira, simbiosis antara simbiosis mutualisme antara jamur dan alga membentuk apa? Aku tahu, Bu. Yang lain? Nikira, aku Nikira. Aku tahu. Lichen. Lichen. Apa? Lumut kerak. Lumut kerak. Lichen. Lichen. Nah, membentuk lichen atau Lumut kerak. pintar atau lumut kerak ya. Nah, lichen itu ciri-cirinya, nah langsung ya, Bursa udah langsung ke bawah tuh ciri-ciri Dia yang bisa kingdom. hidup. Bisa Dia hidup bisa di tempat yang makhluk lain tidak bisa hidup. Contohnya di Urnea SP kalau nggak salah. Itu jenis salah satu contoh Urnea SP, iya. Apa namanya, lichen itu dia warnanya hijau, yang biasa dia nempel di batu, dia biasanya nempel di kayu ataupun di bawah makhluk hidup. Oke, itu udah langsung ya ke kingdom fungi. Berarti yang belum adalah macam-macam alat gerak protozoa dan pigmen. Oke, dikit lagi. Macam-macam alat gerak protozoa aku tahu, Bu. Nah, jadi di sini siapa yang tadi tahu? Alia. Yang lain. Ibu Yang tadi lain udah dong. dihapus ya, Ibu. Tadi saya belum sempat screenshot, Ibu. Ya udah, nanti Bu Risma udah record, nanti Bu Risma upload lagi di YouTube ya. Oke, nggak usah diupload di YouTube. Kenapa, Nak? Kenapa, Alia? Di YouTube masih lama ya, Ibu? Bu Risma usahakan sore ini ya, supaya kalian bisa belajar untuk PTS. Kalau paling Soalnya telat mau bisa. belajar lagi buat nanti rencananya. Oh, belajar buat nanti. Ya iya, kalau itu berarti yang tadi itu ada di udah ada di YouTube Bu Risma yang sebelumnya yang menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Udah Bu Risma upload kok. Udah Bu Itu Risma yang upload. kelasnya 7C ya, Bu, kalau nggak salah. Iya, di kelas 7C. Di situ udah diupload juga. Tapi yang sekarang nih, yang kisi-kisi makhluk hidup udah Bu Risma record juga, nanti Bu Risma upload. Supaya kalian bisa belajar untuk PTS. Ya, ini kan rangkumannya nih. Oke, sekarang yang Bu, macam-macam aku apa? tahu, Bu. Macam-macam alat geraknya itu. Apa tadi? Protozoa. Doa. Oke, Aku tahu, Bu, aku tahu. protozoa. Siapa yang aku tahu? Siapa yang belum bicara dari tadi? Alia. Masya, Bu. Raditya. Coba Raditya apa nih? Absen 20. Raditya Ardi. Hafal nggak? Flagellata. Oke, flagellata. Terus? Yang lain kita dengarkan Raditya dulu coba. Setelah flagellata apa? Ciliata. Oke, ciliata. Yang ketiga? Sporozoa. Dan satunya? Aku tahu, Bu. Alia tahu. Dari R. Isopoda. Alia apa? Isopoda. Oke, rhizopoda ya. Kalau flagellata itu berarti menggunakan bulu cambuk. Oke, kalau ciliata itu menggunakan bulu tar. bulu. Sporozoa tidak memiliki alat gerak. Dia tidak berkembang biak menggunakan spora. Kalau isopoda itu menggunakan berkaki Dengan kaki semu. Pintar, alhamdulillah. Nah, gini ya, kaki semu. Nah, kalian itu, ini kan ada flagellata bulu cambuk. Ingat aja nih, kalau misalkan ada kayak gini, kalau yang bulu cambuk itu pasti ada kayak apa? Kayak ada cambuknya. Kayak ada talinya gitu. Kan bulu cambuk namanya juga, ya udah kalian inget Iya, aja iya. kayak cambuk gitu kan. Tapi kalau misalkan ciliata kan rambut getar. Itu berarti di sekitarnya gitu ya, Bu, bulu-bulu Iya, kecil gitu. bulu-bulu kecil gini nih di sekitarnya kayak iya. rambut kita. Tapi kalau misalkan yang kaki semu, rhizopoda itu biasanya kayak amuba, bentuknya berantakan gitu ya. Oh iya, aku tahu, Bu, aku tahu. Sip. Berarti kakinya bisa kayak kebentuk-bentuk sendiri gitu dong, Bu? Iya, jadi dia itu emang berubah-berubah terus setiap gimana keadaan gitu. Dia bisa berubah. Kalau dia pas lagi makan, dia akan berubah bentuk. Nanti dia berubah lagi gitu ya. Bu, kalau sporozoa gimana dong, Bu? Apa, sporozoa itu tidak memiliki alat gerak. Biasanya dia Jadi bergerak dia itu diam doang menggunakan gitu, Bu? bisa bergerak menggunakan permukaan tubuhnya. Oh iya. Oke, lanjut yang terakhir anak-anak supaya kalian bisa istirahat dulu. Apa? Berarti Alga sporozoa bisa geraknya kayak Satu-satu bertanyanya. Kenapa? Siapa dulu tadi? Berarti kalau sporozoa geraknya misalnya kayak siput gitu dong, Bu, pakai badan sendiri gitu. Nggak pakai alat gerak.
Iya, kan kalau kita Kayak ular misalkan gitu ya Bu, geraknya gini-gini. karena kalau kita lihat di mikroskop itu dia memang geraknya jadi nggak di permukaan tubuhnya itu tidak seperti alat gerak, tapi tetap dia bisa gerak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi yang pigmen alga boleh sama jelasin. Ya, ada Aku 4. tahu macam-macamnya Bu. Ya, tar dulu ada yang mau bertanya dulu nggak? Nggak ada yang ini ya? Bu, saya Bu, Siapa? Kenapa? yang rhizopoda itu gimana? Tadi kan sudah Bu Risma jelasin. Rhizopoda itu yang amoeba itu loh, yang nggak jelas itu bentuknya itu loh. Itu kan yang ada ikatnya, habis itu satunya yang kaki kecil itu. Nah yang itu yang kayak amoeba itu. Udah? Udah, oke. Lupa ya, soalnya tadi Bu Risma nggak save jadinya nanti insya Allah deh yang ini yang materi tentang klasifikasi makhluk hidup sudah Bu Risma upload. Ini kisi-kisi Bu Risma udah record di kelas 7 di 7B, nanti Bu Risma perbaiki dulu recordingnya, nanti Bu Risma upload lagi supaya kalian bisa belajar untuk nanti PTS. Oke, terakhir itu adalah yang Alga dan gangga. Alga dan gangga. jenis alga Yang 4 itu ya, Bu? Yang ada ya 4. berdasarkan Aku tahu Bu, macam-macam. Aku juga tahu, Bu. siapa ya yang tadi belum bicara ya? Aku, Bu. Siapa? Hakim bukan siapa? Itu Hydra. Ada Bu. Tadi Hydra baru sudah pernah dengar juga suaranya. Ada Yang tahu. lain siapa? Nikira mau, tadi nggak jadi. Oke, Nikira apa aja? Jenis alga bersama pigmen warnanya. Alga hijau. Oke, alga hijau. Terus nama lamanya apa? Chlorophyceae. Chlorophyceae. Yang kedua, Alga Ada alga merah. Itu oke, Nikira dulu nih. Alga merah apa? Rhodophyceae. Oke, Rhodophyceae. Terus yang ketiga alga Pirang. pirang. Namanya? Phaeophyceae. Ya, atau biasanya coklat ya. Dia Phaeophyceae. Terus yang terakhir alga Persik. disebutnya kersik apa kersik Bu? Persik. Ibu kersik apa? Ciae. Kersik ya harusnya ya. Kersik Ya, atau aku ngeliat waktu itu kersik soalnya tulisannya. Oh iya, maaf ya. ya, Bu. Oke. Nah, kalian ngingetinnya gini biasanya kalau Bu Risma, kloro itu inget aja klorofil, jadinya hijau. Iya benar-benar. Terus alga merah, red merah. Terus pirang atau coklat, maaf yang agak bising boleh di mute supaya suaranya fokus. Oke. Nah, apa namanya? Terus kalau misalkan kersik inget kris gitu ya, Chrysophyceae kayak gitu. Nah, ini adalah rangkuman atau misalkan apa kisi-kisi ulangan harian hari ini dan PTS kalian hari Senin. Semoga kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nanti Bu Risma akan upload lagi. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku.